Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Senang sekali kalau saya beribadah di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tempat di mana saya dibesarkan secara rohani. Saya melihat jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Semua boleh jadi karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau berikan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari saya undang kita sama-sama berdiri. Kita memulaikan ibadah kita. Kita menyanyi pujian. Mujizat itu, mujizat masih ada. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik buat kami semua. Tuhan ajaib buat kami semua. Engkau mulia Tuhan. Engkau baik. Engkau ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kau yang
hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kami kembali lagi datang untuk membesarkan nama-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Engkau sudah mengkuduskan mereka semua. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pula membawa berkat yang besar, karena kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, kami yakin Engkau sudah menguduskannya. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sebentar kebenaran firman Tuhan dilayani oleh Ketua Wilayah Selasih, Bapak Sitorus. Puji Tuhan, baru kali ini mereka kami undang supaya kita semua yang hadir diberkati oleh kebenaran firman. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pertama kami mengucapkan terima kasih Gembala dan keluarga pastor yang masih mempercayakan kami untuk belajar mengenai Tuhan tempat ini. Dan semua boleh jadi karena anugerah Tuhan. Memang ini pun baru setelah 2 bulan ya kami baru bisa ke sini, karena ada hal lain yang kami kerjakan di tempat tinggal kami. Tapi kita percaya selalu ada di dalam ikatan kasih bersama dengan jemaat di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita mau naik masuk dalam puji-pujian. Kita angkat pujian Jadilah Kuat. Kita boleh kuat semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat hari ini, semua kekuatan hanya berasal daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau udah opung-opung gak apa-apa sambil duduk ya. Tidak mengurangi sukacita. Yesus
masih ada sukacita untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan. Kita ganti pujian kita, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagian selamanya. Haleluya. Yesus sumber kekuatan. Yang terbaik Tuhan. Hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingin dilindungi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku hanya Kau milikku di surga. Haleluya, tiada yang lain. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku angkatkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Puji Tuhan. Kesempatan selanjutnya kami membuka ruang kesaksian untuk pemuda remaja membawakan kesaksian pujian. Waktu dan tempat kami persilakan.
ini boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada bahwa Allah itu, Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Allah. Kita mempersiapkan kehidupan kita. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan lagu Percaya Bukan Karena Melihat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau sanggup melakukan semua hal yang mustahil. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu.
menjadi dari ulang. Kekuatan di hidupku, Haleluya. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu Tiada berubah. Terima kasih Kristus. Kami minta Bapak Ibu Pengabdian untuk mengusung dalam doa. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau telah pimpin Tuhan ibadah kami ini Tuhan, hingga pada pertengahan ini Tuhan, di mana Tuhan kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pujian ini Tuhan, hati-Mu dapat disenangkan Tuhan, dan pujian ini dapat menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar juga kami Tuhan mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk dalam firman-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau sucikan dan Engkau kuduskan hati-hati kami Tuhan. Biarkanlah Tuhan firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan, dan dapat bertumbuh, berkembang Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu hikmat kebijaksanaan-Mu turun ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang Engkau perintahkan melalui hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan kami Tuhan, dan membuat jalan kami Tuhan lurus sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, banyak dosa yang telah kami lakukan, baik disengaja tidak maupun tidak disengaja Tuhan. Sebelum kami masuk Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan bijaksana Tuhan, dan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan kami juga Tuhan sebentar akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati Tuhan tangan-tangan kami Tuhan, baik yang memberi maupun yang tidak Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Biar Tuhan melalui persembahan kami ini Tuhan,
pekerjaan Tuhan dapat terbantukan dan luas dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah membawa kami di dalam puji-pujian. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan, berkati anak-Mu Tuhan, apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Dan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan pada saat pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tante Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada ibadah hari ini, minggu ini. Ya. Terima kasih juga kesambutan dari jemaat Tuhan yang ada di GPDI Dunia kalau tidak salah, ya, yang sudah menyambut ya dengan sukacita. Ya, ini semua oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan taruh bagi seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya Pendeta Silas Alasan Sitorus. Ya. Puji Tuhan, kami melayani di Cibarusah. Dan puji Tuhan sudah memasuki ya yang ke-25 tahun sudah. Ya, semua oleh karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, ya, walaupun harus bayar harga, ya, tetapi saudara kasih Yesus, ya, di dalam Tuhan kita tidak pernah rugi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara kasih Yesus, saya bersuka cita, saudara, ya, kalau boleh bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, ya, saudara. Saya sudah lama sekali, ya, mengetahui GPDI sejak ada di dekat hotel apa itu, ya, itu Perdana, ya, saudara, ya. Dan saya, ya, baru Bapak Gembala, ya, kalau ketemu dibilang sama saya sama-sama Siantar, gitu. Ya, karena saya anak Siantar, saudara, jadi ya Bapak Gembala almarhum juga kelahiran Siantar, saudara. Jadi saya cukup lama juga jadi gembala, jadi pelayan Tuhan, ya, sejak muda. Saya melihat ya segala gembala senior yang ada di Kabupaten Bekasi maupun ya Kota Bekasi, saudara. Dan bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani inilah yang memberikan semangat bagi saya untuk ya memberikan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara kasih Yesus, memang kedatangan saya ke Jakarta, saudara, setelah tamat SMA, saya mau jadi petinju dan yang kedua jadi pendeta. Ya, dan saya coba, saudara, ya, tetapi tidak ada yang melirik, saudara. Ya, saya dulunya sempat buka tambal ban, saudara. Ya, orang Batak sering profesi awal dari tambal ban, saudara. Jadi Kalimalang, saudara, tepatnya di daerah Pekopen, ya. Dan saudara kasih Yesus, ya, supaya ada yang melirik, ya, tapi tidak ada yang melirik, tapi ada pendeta di sana yang melirik saya, saudara. Karena saya buat tambal saya itu ekstrim namanya, Bethlehem APS Wheel. Ya, mampir dia, saudara, ya, namanya Bapak Pendeta sekarang di Sulawesi melayani, Pendeta Frankie Wengka, saudara. Ya, dan inilah katakan, wah, ini Bethlehem yang di belakang. Saya marah karena di belakang orang Batak kalau dibilang di belakang dia itu peliharaan, saudara. Saya marah. Ini adalah tempat kelahiran juru selamat saya. Dan kalau Bapak selamat, kalau mau selamat Bapak harus percaya kepada Dia. Dan puji Tuhan, saya pendeta dan dikatakan, ya, mari melayani Tuhan. Dan besoknya minggu saya langsung mengajar sekolah minggu, walaupun saya tidak tahu awalnya mengajar sekolah minggu, saudara. Ya, jadi puji Tuhan, saudara, ya. Jadi luar biasa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita berserah diri kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kasih Yesus. Ketika saya dengar tadi tema puji-pujian semua bernuansa bernapaskan, saudara, yaitu tentang kekuatan.
Dan sempat saya juga, saudara, aduh, ini firman Tuhan yang harus disampaikan tentang kekuatan harusnya. Karena saya juga merasa tidak kuat, saudara. Karena 3 minggu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, papa saya dipanggil Tuhan di Sumatera, di Pematang Siantar, saudara. Ya. Dan saudara yang kasih Yesus, puji Tuhan semua selesai dengan baik. Ya, sudah umur 91 tahun, saudara. Dan masih ada ibu saya 88 tahun. Dan ini ya, ketika pujian itu disampaikan, saya minta kekuatan, jangan saya kalah sama mama saya, jangan mama saya yang antar saya, saudara. Ya, tapi saya berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada saya, supaya juga saya bisa mengangkat dan melihat mama saya seperti itu, saudara. Ya, malu dong, saudara. Karena apa? Udah 3 kakak saya dipanggil Tuhan, saudara. Ya, semuanya di usia-usia yang muda, yang masih produktif, 60 paling 6 paling tinggi. Ya, jadi saudara yang kasih Yesus, ini saudara. Dan sebabnya saudara yang kasih Yesus, saya tidak berlama di sana, saudara. Dan saya ingat ada jadwal yang diberikan, walaupun bisa saya mengatakan nanti waktu lain. Ya, pasti nanti gembala pasti maklumi, ya, berduka seperti itu. Tapi saudara yang kasih Yesus, saya harus kembali. Ya, tapi puji Tuhan saudara yang kasih Yesus, untuk kita mendapat kekuatan yang dari Tuhan, seperti yang kita harapkan hari ini, dan saya juga saudara, kita harus memberi perhatian yang khusus buat Tuhan, buat melayani Tuhan, buat hidup kita, buat keluarga. Amin. Mari kita buka dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat. Kita akan baca dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Yesus, ini surat disampaikan oleh Rasul Tuhan, yaitu Paulus, pada jemaat di Filipi. Dan saudara yang kasih Yesus, jemaat di Filipi dari disaksikan oleh Paulus adalah jemaat yang membantu di dalam pelayanan daripada Paulus sendiri. Dan dia, saudara, dia jemaat di Filipi, ya, juga disaksikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saudara. Karena jemaat ini begitu giat dalam pelayanan Tuhan, dan juga dalam setiap apa yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh para hamba Tuhan. Terlebih pada waktu itu, yaitu rasul yang ada, dan khususnya Rasul Paulus. Saudara yang kasih Yesus, di dalam Filipi ini, saudara, berbicara tentang kekuatan Allah yang dasar, yang dikaruniakan kepada Paulus khususnya, dan juga kepada jemaat, kepada umat Tuhan yang lain, menjadi kesaksian besar daripada Rasul Paulus.
Kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini berbicara saudara kekuatan yang dari Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan di akhir-akhir ini, saudara. Kemampuan yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini semakin jahat. Itu dikatakan dalam Efesus. Dan juga dalam suratan Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 3 dan seterusnya. Semakin jahat keadaan dunia sekarang ini. Tadi saya senang dan dikuatkan dari doa yang disampaikan tadi, minta hikmat, kekuatan, bijaksana dari Tuhan di dalam kita menghadapi kehidupan ini, sehingga kita mampu bersaing, mampu kita tampil, bahkan kita menjadi pemenang, saudara. Amin, saudara. Daud bersaksi dalam Mazmur, saudara, dikatakan aku akan mengangkat piala. Kalau tidak salah dalam Mazmur 116, saudara. Dikatakan, saudara, ya, aku akan mengangkat pialaku. Mengangkat piala kemenangan yang Tuhan sudah perlihatkan, Tuhan sudah berikan, karuniakan kepada saudara dan saya. Ya. Apakah kita bisa bersaing di akhir zaman ini, saudara? Saudara, penuh dengan kemulut, penuh dengan tantangan, persoalan yang datang kepada kita, yang menjebak kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan perlu memang hikmat yang dari Tuhan, perlu memang kekuatan yang dari Tuhan, sehingga saudara di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita saudara berperang, kita membutuhkan kemampuan yang dari Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Saudara, masih bisakah kita menyerukan nama Tuhan, saudara? Karena kita lihat semakin banyak tekanan, banyak tantangan, apalagi sudah dikeluarkan ada undang-undang yang baru, saudara. Dan dikatakan kalau ada yang mengusik, mengganggu orang, maka kena pasal dan kena hukum, saudara. Tapi semakin menjadi yang dilakukan oleh manusia, bahkan di daerah-daerah yang seharusnya menjadi daerah yang sangat dihormati, saudara, disegani, tapi saudara yang kasih Yesus saat ini kita lihat seantero Indonesia, saudara, mulai terjadi pergerakan yang ada. Sebabnya kita bersyukur kalau ada dari Jawa Timur menyuarakan, saudara, dan mulai mengeluarkan suatu semacam perda, saudara. Siapa-siapa yang mencoba mengganggu, kami akan bertindak. Amin, saudara. Maka aminkan, saudara. Kita berdoa, saudara, supaya Indonesia boleh mengalami transformasi. Haleluya. Dan saya berharap kita berdoa transformasi tentu dimulai dari hidup kita pribadi lepas pribadi, dari keluarga kita. Amin, saudara. Kita menyerukan, kita merindukan transformasi untuk Indonesia, tapi kita tidak mau berubah sesuai dengan keinginan, kerinduan daripada Kristus Yesus. Jadi saudara yang kasih Yesus, dikatakan saudara dalam ayat yang ke-10 tadi, saudara, bahwa dikatakan memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan
bagimu. Ini yang terjadi, saudara. Banyak ya dikatakan kerinduan kita untuk berbuat sesuatu, tetapi kesempatan, saudara, persaingan antara yang benar dengan yang tidak benar, antara yang baik dengan tidak yang baik, saudara. Dan saudara yang kasih Yesus, saat ini kita menjadi dibawa ke arus, kita tidak tahu arus yang mana, saudara. Saya saat ini sedang berdoa ini, saudara, dan memang HP saya error sehingga data jadi acak, saudara. Dan tiba-tiba ada teman saya, dia sudah jadi Kapolres di Tual, saudara, dan ada menelepon dan mengaku, saudara, ya, dia PA, tapi saya lihat kalimatnya jangkal, saudara, jangkal, ya. Dan saya juga hilang nomornya, saudara. Biasanya dia rajin kasih status di dalam setiap aktivitas tugasnya, saudara. Dan dia minta untuk telepon, saudara, tapi saya katakan maaf, selagi ada pelayanan pemuda. Memang ada pelayanan pemuda, saudara. Saya kasih jeda dulu, saudara, ya. Pada dia saya berdoa apa benar atau enggak, dan puji Tuhan ketemu dengan nomornya yang lama, dan saya katakan apa ini benar nomor Bapak, ya. Waktu Bu saya katakan iya, tapi saya katakan lagi belum dibalas, saudara, ya. Jadi saudara yang kasih Yesus, sering saudara, ya, kejadian-kejadian yang seperti itu, saudara. Dan memang kita membuat kita, ya, mawas diri. Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoa. Saya lagi berwas-was ini ke arah mana yang akan dibawa, saudara. Dan tentu saudara, kita harus minta kekuatan, minta kemampuan yang dari Tuhan. Dan inilah yang mencoba untuk saudara membatasi, menghalangi perhatian kita buat Tuhan, perhatian kita buat keluarga kita, perhatian kita buat pelayanan, bahkan perhatian kita buat diri kita sendiri, saudara. Nah, dunia mau memgoncang kita, saudara, membuat kita menjadi galau, kata anak muda, saudara. Dan kalau sudah galau gampang dicekoki, di apapun dituruti, saudara. Kalau manusia sudah dalam kondisi ya seperti itu, gampang. Sebabnya saudara yang kasih Yesus dikatakan memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan. Saudara yang kasih Yesus, mari kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, kita pergunakan dengan baik, saudara. Amin, saudara. Saya menyampaikan kepada Bapak, Tuhan beri kesempatan bagimu untuk melayani Tuhan, untuk memberkati keluargamu, istri, anak-anakmu. Mari pergunakan dengan baik. Jangan engkau menguranginya, jangan engkau sebentar nanti. Demikian juga dengan istri, dengan ibu, dengan anak. Mari kita berikan waktu kita. Kesempatan tidak akan pernah terulang lagi. Sebabnya saudara yang kasih Yesus, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita kerjakan, kita mau lakukan dengan baik, saudara. Saudara yang kasih Yesus, ada 5 hal yang harus kita lakukan, saudara. Ya, semoga saya tidak lihat tadi jam berat naik, semoga nanti bisa selesai dengan cepat, ya. Ada 5 hal ya yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara, untuk kita bisa memberi perhatian, saudara. Yang pertama, saudara yang kasih Yesus, kita harus memiliki kasih Kristus. Amin, saudara. Memiliki kasih Kristus. Kalau kita memiliki kasih Kristus, saya percaya kita sebagai bapak, sebagai suami, pasti
dia boleh ya membawa keluarganya ke hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang diberkati Tuhan. Demikian juga kepada istri, kepada anak, kepada kami pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kami memiliki kasih Kristus, maka saya percaya jemaat Tuhan yang dilayani, dan khususnya yang ada di sini, saya percaya ya akan merasakan berkat Tuhan, damai yang dari Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan. Amin. Ya. Miliki kasih Kristus. Dan saudara kasih Yesus, memang dalam Injil, dalam firman Tuhan, Yesus berkata bahwa kasih akan semakin tampak. Tapi hendaklah saudara yang ada di jemaat di Medland ini, kita tetap memiliki kasih Kristus. Segala sesuatu dalam hidup kita bisa kita kerjakan, kita bisa lakukan kalau ada kasih Kristus. Paulus bisa mengerjakan itu ketika dia memiliki kasih Kristus, saudara. Walaupun dia disesal, walaupun dia dialami, dihambat, saudara, dimasukkan dalam penjara, tapi saudara kasih Yesus, kesempatan-kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang ada, kepada jemaat Tuhan, saudara, tidak dapat dihalangi karena ada kasih Kristus dalam hidupnya. Amin. Yang kedua, saudara kasih Yesus, untuk kita bisa memberi perhatian dalam hidup ini, kita harus memiliki kemurahan hati, saudara. Kemurahan hati, murah hati, saudara. Sekarang susah mau dicari orang yang murah hati. Dalam Matius pasal yang kelima itu ayat 12, coba dibantu saya dibuka. Ya, ayat 7, ya ayat 7. Di situ dikatakan saudara, yang murah hati dikatakan ya, berbahagia, saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Saudara yang kasih Yesus, kita lihat di sini ini murah hati. Tapi banyak menyalahkan mengartikan ayat ini sehingga menjadi murahan, saudara. Ini, saudara. Sehingga banyak anak-anak Tuhan jadi murahan. Banyak orang zaman sekarang jadi murahan. Tidak, saudara. Tapi saudara yang kasih Yesus, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudahan dikatakan dalam salinan lain. Murah hati, memberi perhatian, memberi hidup, saudara. Yesus berkata, saudara, siapa yang membuang nyawanya, dia akan mendapatkan hidup. Tetapi siapa yang menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Saudara kasih Yesus, mari dalam hidup kita ini kita belajar senantiasa bermurah hati kepada yang lain. Memberi hidup kita, khususnya seperti dalam melayani, dalam keluarga, melayani dalam gereja Tuhan, di tempat pekerjaan saudara. Kita tidak mengukur-ngukur, saudara. Kita tidak membatas-batasi, saudara. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kita imani ketika kita melepaskan kemurahan, maka semua akan Tuhan mudahkan. Amin, saudara. Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Tapi kalau kita pelit, saudara, susah, saudara. Saudara kasih Yesus, ya orang Batak, saya orang Batak, diberkati sampai hari ini memang masih punya kemurahan. Dan walaupun memang maaf orang Batak dikatakan pelit,
Tapi orang Batak murah. Murah memberikan ilmunya, murah menunjukkan jalan, saudara. Ya. Kalau di mana-mana ketemu orang Batak pasti ditolong. Ya, kalau saudara mau cari jalan, ketemu dengan orang Batak nggak ribet, saudara. Nggak seperti yang lain. Bapak nanti lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri, terus turun ke bawah, naik ke atas, belok kiri, belok, bingung, saudara. Tapi kalau orang Batak simpel, saudara. Ya, sehingga sampai ke tujuan. Kalau dilihatnya nggak bisa, sudah Pak nanti saya antar. Nah ini saudara orang Batak. Ya. Tapi kalau yang lain ada yang pelitnya, saudara. Ya, dan saya percaya kalau nanti berkumpulan dalam hal itu, maka akan diberkati luar biasa, saudara. Dan saya banyak lihat, ya, diberkati dengan luar biasa. Miliki kemurahan hati, jangan pelit. Kemurahan hati kita kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Sekarang saudara mulai banyak ngukur-ngukur, saudara. Ngukur-ngukur tidak, saudara, yang dasarnya karena pengaruh, saudara. Mau cari kesenangan sendiri, kenyamanan sendiri, saudara. Dan inilah cara iblis untuk membuat kita lupa, saudara. Merusak tatanan hidup kita, saudara. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, maka berkat Tuhan akan jauh dari kita. Apalagi kalau kita sudah berdosa, saudara. Dalam Yesaya pasal 59 dikatakan, dalam ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Tapi yang membuat saudara adalah kejahatan dan dosa. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa dan seruan saudara dan saya. Tapi karena ada kejahatan dan dosa saudara yang membuat Tuhan tidak mau mendengar seruan kita. Sebabnya saudara kasih Yesus, mari kita memiliki kemurahan dalam hidup kita. Yang kedua, yang ketiga saudara, miliki ketahanan iman. Amin, saudara. Ketahanan iman, saudara. Iman kita saat ini diuji, saudara. Saya tidak perlu membeberkan apa itu iman. Saudara boleh baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Dan iman yang saya maksudkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Orang dunia berkata iman. Saudara sepupu kita mengatakan iman. Tapi iman yang bagaimana? Adalah iman yang berkenan kepada Yesus Kristus. Yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang diajarkan para murid, para rasul. Memiliki ketahanan iman, saudara. Saudara yang kasih Yesus, ya, Rasul Paulus, saudara, mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Saudara lihat dalam pasal yang kedua, saudara, ya. Pasal pertama ayat yang ke-27, ya, ayat 27 saudara, dikatakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin, saudara. Ketahanan iman, saudara. Kalau iman saudara lemah, kalau iman saudara rapuh, maka saudara akan gampang. Dan kalau iman saudara lemah, tidak akan melihat mujizat Tuhan. Yesus ketika mengusir roh jahat, ketika Yesus bersama dengan murid-murid di perahu, saudara, dan ketika Petrus berjalan di atas air, tetapi Petrus tenggelam, saudara, apa dikatakan? Hai kamu yang kurang percaya. Kurang percaya. Sehingga gagal, saudara. Tapi puji Tuhan, walaupun seperti itu, saudara, ya, gagal, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mengasihi Petrus. Petrus, ya,
diangkat oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Yesaya pasal 41 ayat 10, bahwa tangan Tuhan memegang dan membawa kepada kemenangan. Amin. Kita coba untuk pegang Tuhan, salah saudara. Tuhan yang harus pegang kita. Ulurkan tanganmu, Tuhan pegang hidupku. Aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku lemah, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Setiap hari kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Tuhan pagi, siang, malam. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperang buat saudara dan saya. Ketahanan iman, kita butuh ketahanan iman. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh, berakar dan berbuah? Bagaimana iman kita dikatakan kamu harus sejajar sepadan dengan Injil Kristus. Kita harus bercermin terus, kita harus senantiasa bertanya kepada firman Tuhan. Kita baca saudara. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Amin saudara. Dalam Wahyu dikatakan lewat membaca firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 merenungkan firman Tuhan, saudara. Upaya iman kita kuat. Saudara kasih Yesus, saya ingat ketika murid-murid mendengarkan di akhir zaman akan timbul penyesat-penyesat, dikatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 1, saudara. Maka pada waktu itu murid-murid, para rasul takut mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, walaupun di situ tidak panjang lebar ditulis dalam Injil itu, saudara, bahwa pada akhirnya akan datang penyesat-penyesat dikatakan, tetapi pada percakapan dari Yesus dengan murid-murid pada waktu itu panjang, saudara. Tapi yang dicatat Lukas satu ayat itu, sehingga murid mereka menjadi takut, menjadi ngeri. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Tetapi saudara kasih, saudara lihat dalam ayat yang kelima dikatakan, tambahkanlah iman kami. Murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami. Salinan terjemahan lama dikatakan, tambahkan kepercayaan kami. Jadi saudara kasih Yesus, kita harus minta terus, ya, kuatkan Tuhan, kuatkan Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan terjawab dengan pujian tadi, saudara. Tadi kayaknya salah iman. Ini khotbah hari ini Tuhan kayaknya mau saya rubah ini judulnya seperti itu, sudah sempat, saudara. Ya, karena dari awal kuat. Waduh, jemaat di sini perlu ya kekuatan. Puji Tuhan. Ketika saya terus bergumul, ya, tetap temanya memberi perhatian. Untuk dapat memberi perhatian perlu kekuatan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Sehingga kesempatan-kesempatan yang ada dapat kita raih, dapat kita menangkan, saudara. Saudara, ayat mas saya, saudara, dalam 1 Korintus pasal 9, saudara. Itu dalam ayat yang ke-25, 24, 25, saudara. Ya, itulah yang mengokohkan saya jadi pendeta, saudara. Yang tadinya saya datang mau menjadi seorang petinju, saudara. Ya, saya bukan anak nakal waktu di Medan, saudara. Ya, bukan nakal sembarangan, walaupun dibilangnya nakal, saudara. Ya, tetapi hal-hal yang menuju hal yang baik, yang positif, saudara. Punya geng, saudara, tapi gengnya, ya puji Tuhan, dalam hal yang baik. Dan baru saya mengerti, ternyata Tuhan pilih sudah dari awal. Dan saya kasih dalam Yesus, aku bukan seorang petinju sembarangan, tidak kata. Tapi aku melatih diriku untuk bisa menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi pelayan Tuhan. Amin, saudara. Ketika itu, saudara, saya berhenti, saya tidak lagi latihan. Dan memang akibatnya saya jadi gendut, saudara. Kalau seorang suka olahraga, kalau tidak latihan sampai, saudara, udah jadi kacau, jadi seperti Tom, ya, seperti Tom. Tapi puji Tuhan tadi ketika saya duduk, saya duduk, tapi puji Tuhan ada saingan saya, saudara. Ya. Ini cucu saya, oh puji Tuhan masih ada. Kalau saya gendut sendiri di depan jelek, saudara.
Tapi ketika ada dia, waduh saya pede saudara. Nggak ini saudara. Ya. Saya kalau ketemu dengan mama saya, kurang gendut mau dikatakan. Puasa mah tapi gendut juga saudara. Ya. Jadi saudara kasih saya yang disyukuri. Ya, puji Tuhan saja saudara. Walaupun hanya makan bayam, puji Tuhan bisa. Ya, seperti ini saudara. Ya. Jadi saudara kasih Yesus, mari kita ya memiliki ketahanan iman. Ya, puji Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki ketahanan iman saudara, maka kita akan senantiasa kuat dalam situasi apapun dalam hidup ini, saudara. Ya. Saudara yang kasih Yesus, saya cukup lama bergumul di Tambun ini, saudara. Dan Tambun saudara sangat berbahaya di saudara, kompas itu saudara. Saya ingat dulu sarang narkoba, saudara. Ada anak sekolah minggu saya yang saya layani, yang saudara akhirnya saudara kena narkoba, dan puji Tuhan saat ini sudah sehat kembali. Sangat rawan, daerah sini rawan. Kalimalang saudara rawan, banyak sekali tempat remang-remang, saudara. Ya, remang-remang. Dari situlah puji Tuhan boleh dibawa anak Tuhan, boleh dimenangkan, dibaptis saudara daerah situ saudara. Tapi sayang, tahun 2095 kami terus disolusi, dilempar saudara dan sebagainya. Dan saudara kasih Yesus sangat disayangkan saudara, di komplek itu tidak lagi ibadah, tapi hamba Tuhan ada tinggal di situ saudara. Waktu itu puji Tuhan saudara, terjadi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau saya lewat bawah kita, haleluya, 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 haleluya saudara. Ya, saya senang juga saudara sebenarnya. Tapi seketika saudara, saya ketemu dengan anak-anak muda di situ saudara, di satu gang yang sempit, saudara, saya takut, waduh dia habisin saya ini. Ya, tetapi mujizat Tuhan terjadi saudara. Ya, saya sapa mereka. Dan sapaan saya itu meluluhkan mereka dan katakan Om, padahal sama-sama kami anak muda, panggil Om. Dan kalau sudah ketemu saudara dikatakan Om, nggak haleluya lagi saudara. Tadinya saya senang saudara, kalau haleluya kan orang takut. Om, mana Om? Begitu. Ceritanya saudara, ketika mereka jalan itu mau ada perlombaan sepak bola yang ada di lapangan situ saudara. Banyak juga ketemu. Jadi kita sumbangan saudara. Dan saudara kasih Yesus, saya punya berkat satu-satu itu sudah saya sayang saudara. Dulu belum ada yang merah, yang adanya Soeharto saudara. Ya, dan saya berikan itu saudara. Dan saya lihat memang ketika diberikan tidak ada, hanya ada 5.000, 2.000, 3.000 begitu saudara. Dan saya kasih itu saudara, maka mereka bilang, Om saudara. Tapi haleluya nggak lagi saudara. Ya. Dan puji Tuhan aman kegiatan, aman. Ya. Setelah saya masuk sekolah kitab saudara, mulai dan di Gembala, akhirnya saudara yang kasih Yesus, banyak penduduk yang datang, tapi saudara pindah ibadahnya, tidak di situ lagi. Jadi saudara yang kasih Yesus, yang keempat saudara, mari saudara kita memberkati walaupun disakiti. Amin saudara. Memberkati walaupun kita disakiti. Ini saudara yang kasih Yesus, perhatian yang sangat luar biasa yang dialami, yang diterima oleh Paulus saudara. Apapun ceritanya, jalan ceritanya dalam pelayanan daripada Paulus dikatakan saudara, dia tetap memberkati. Aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Tetapi di saat dia kurang, di saat dia kelimpah, tidak menjadi halangan dia untuk tetap memberkati. Apalagi ketika disakiti, dianiaya, dia tetap memberkati. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita senantiasa melepaskan, memberkati siapapun yang menyakiti kita. Ketika suami menyakiti engkau, menjolimi engkau, terus lepaskan berkat kepada dia. Jangan bilang,
Tuhan kutuk itu suamiku, Tuhan matikan itu suamiku. Jangan, Tuhan tidak dengar itu saudara. Tidak saudara. Tapi waktu dia, kalau saudara belum berani tumpang tangan di atas kepalanya, waktu dia saudara buka kamar, saudara pegang pintu, saudara dalam nama Yesus, Tuhan berkati suamiku. Biarlah atmosfer surga ada. Sebaliknya, istri cerewet, menyibukkan, mau buat stres, nggak mau pulang ke rumah cepat, nanti stres saya. Saudara berdoa, berdoa, berkati. Jangan katakan Tuhan tolong istriku cerewet ya Tuhan, istriku merepotkan saya Tuhan, tolong. Katakan ganti doa, Tuhan terima kasih buat istri yang kau berikan. Ya. Amin saudara. Anak-anak juga jangan seperti itu. Ubah doamu. Tuhan, orang tuaku kok pelit banget, tidak seperti yang lain sana. Mereka minta apa diberikan. Dia lihat diberikan akhirnya narkoba, akhirnya wah hancur hidupnya. Tapi Tuhan berkati orang tua. Saudara yang kasih Yesus ini, ya dikatakan memberkati walaupun kita tersakiti, walaupun tidak dihargai. Saudara melayani, ya melayani sudah semangat. Kok ibu gembala belum dia sih? Kok ibu gembala tidak? Saudara banyak sekali teman-teman, saudara, ya cerita, bahkan jemaat cerita. Ketika saya ngobrol, kenapa tidak ibadah lagi? Lalu Pak Gembala begini. Setelah saya korek-korek, karena pas Natal dibagiin kado, dia nggak dapat kado saudara. Sehingga dia mengundurkan diri. Seharusnya dia harus mengerti apa maksudnya. Kok Gembala lupa? Padahal saya sudah berjuang. Berarti membuat kita harus lebih semangat lagi. Amin saudara. Selamat memberkati lagi. Berarti yang kita berikan itu belum sesuai dengan minta Tuhan. Bukankah Petrus sampai 3 kali Yesus berkata, Simon apakah engkau mengasihi aku? Simon apakah engkau mengasihi aku? Simon apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-domba. Ketiga kali baru Simon nangis, baru dia paham apa yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi saudara kasih Yesus, mari dalam melayani bantu gembala, berjuang untuk pekerjaan Tuhan di Cibitung ini, saudara. Saya waktu melayani di Cibitung, saudara, waktu saya mulai pelayan sampai sekarang saya berjuang. Saya buka pelayanan sekolah minggu di Papan Mas, di Lambang Jaya, saudara. Sekarang jadi kota, ya, Grand Wisata, saudara. Saya menaburi traktat-traktat, saudara. Dan pelayanan saya izinin ke rumah-rumah, saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberi, saudara. Saya sampai udah 3 periode, saudara. Semua teman menunjuk saya menjadi pengurus wilayah. Menjadi pengurus wilayah. Waktu dikatakan kamu jadi, ada yang lebih senior, saudara. Tapi pas Sidorus yang jadi pengurus wilayah. Dan dikatakan oleh ya almarhum Bapak Audatu, coba renungkan, ada sesuatu yang engkau buat Tuhan dan Tuhan memberi buat percaya seperti saya ingat, oh iya dulu saya bagi-bagi traktat keliling, saya bagi-bagi waktu di Cibitung itu di pinggir Kalimantan masih ada remang-remang, saya bagiin traktat-traktat, saudara. Ya, sampai terus sekese itu, saudara. Ya, sehingga oh ini masuk Tuhan, Tuhan beri kepercayaan walaupun ada banyak tantangan. Dan pelayanan kami di Cibarusah, puji Tuhan, saya bersyukur, saudara, ya, banyak yang menudai kami, banyak yang mencoba, saudara, tapi luar biasa pembelaan Tuhan. Kami tidak berdoa seperti yang tadi, saudara, Tuhan ambil nyawanya. Kami tidak berdoa seperti itu, tapi kami memberkati mereka, tapi Tuhan ambil nyawanya. Ada yang kakinya jadi bengkok, saudara, kakinya jadi bengkok, jadi ngurusin, saudara, jadi malu, saudara. Sekarang saudara, mereka berdagang datang, padahal kami gembala tidak punya gaji, tidak punya apa, tapi puji Tuhan selalu, tante ada keripik, Mustafa ini. Dan puji Tuhan, ya menjadi ya sampai saat ini masih bisa.
sudah pernah pasang toa sudah? Ya 7 bulan kok pasang toa. Tuhan beri kekuatan kepada saya, jemaat yang dari Manado tidak kuat lagi, sudah mau perang saudara. Dari timur sudah mau perang. Ya, tapi puji Tuhan sampai hari ini pekerjaan Tuhan dan GPDI khususnya daerah Cibangsa Serang baru boleh eksis. Sebabnya mari kita memberi menabur saja. Walaupun kita nyalahi. Ada firman Tuhan yang disampaikan sehingga almarhum Yusuf Roni dikatakan saudara dihambat merambat. Amin. Ya, dihambat itu merambat. Ya. Yang terakhir saudara yang kasih Yesus, yang terakhir yaitu miliki semangat yang tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Semangat saudara. Amin saudara. Kata semangatlah yang memberi kekuatan saudara. Amin saudara. Ketika lemah saudara, semangat. Atau mungkin merdeka. Kalau kita orang Pantai Kosta, haleluya. Pertama haleluya. Haleluya. Haleluya semakin. Haleluya, wah semakin kuat. Kalau zaman dulu ya, pionir GPDI kalau dikatakan haleluya sampai berapa kali, bahkan sampai 12 ada lagunya haleluya saudara, itu dinyanyikan semakin kuat dan mujizat Tuhan nyata saudara. Kalau di KR haleluya, 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 nyanyi dalam penyembahan haleluya, haleluya. Saudara 12 kali itu saudara, mulai saudara akhirnya berdiri ya, mengubah lagunya masuk api pantai Kristus menyala, wah udah lompat-lompat orang saudara. Ya luar biasa. Semangat, jangan pantang menyerah saudara, jangan kalah saudara. Biar kita minta roh kudus, roh yang dari Tuhan untuk senantiasa memberikan semangat bagi kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Kalau engkau tertekan karena istrimu, karena suamimu, karena bosmu, karena siapapun, engkau jangan lemah rohmu. Berdoa tadi, kuatkan Tuhan, saya mampukan. Murid-murid tadi dalam Lukas pasal 17 ayat 5 itu saudara, mereka mulai ditertekan terbelenggu, tetapi mereka meminta kuatkan kami, dan ketika roh Kristus ada pada mereka, mereka kuat mengiring Yesus menyelesaikan tugas yang saudara. Bahkan sesudah Yesus tidak ada lagi pergi ke surga, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Sampai ke ujung bumi. Sebabnya mari kita semangat, jangan saudara kita membeli dalam melayani Tuhan, iring Tuhan saudara. Sudah ibadah buah pendeta, ibu gembala bikin ibadah sebagian lewat Zoom dong katanya saudara. Saya nggak tahu atau ini lewat Zoom atau lewat YouTube. Jadi ada yang nonton lewat YouTube saudara. Saya mau katakan beda saudara. Suasananya beda. Baca Alkitab lewat HP seperti ini saudara, beda dengan baca Alkitab seperti ini. Ya. Saudara yang kasih Yesus, walaupun saya pikir salib bahwa ini Alkitab saudara, karena beratnya ini sudah 1,5 kilo saudara. Ya, harus tenteng kemana saudara. Ke Sumatera juga saya bawa saudara. Ya. Saya bisa berpikir, oh ada Alkitab, saya pinjam Alkitab apa mama saudara. Beda saudara. Kalau saya buka Alkitab sama mama, bingung saya hanya di mana. Jadi otaknya nggak bisa. Tapi ketika Alkitab yang Tuhan beri karuniakan kepada kita, saudara, ayatnya di mana, letaknya di mana kita tahu. Ya, tapi kalau sekarang saudara kita buka, saudara dia tiba-tiba kepincing nyala, tung. Ditanya saudara, ini tadi waktu kita ayat, udah bingung saudara. Karena sudah ada lihat, ada nona, ada om dan sebagainya yang lewat saudara. Iklan. Ya, jadi saudara saya rindu semangat bawa Alkitab. Ada berapa yang bawa Alkitab di sini? Ya, puji Tuhan ya. Dan semangat saudara. Ya. Jangan juga bawa Alkitab dibungkus dengan koran saudara. Sebabnya sekarang ini koran nggak laku lagi, agak susah dicari. Karena banyak anak Tuhan bungkus koran kayak ini. Waktu di Cibitung saya di Tambun saudara melayani saya tegur saudara orang tua. Saya bilang, tolong jangan dibungkus Alkitabnya dengan koran. Harus pegang ini bawa Alkitab. Ya.
Itu makanya waktu saya lewat bawa kita begini, bawa kita semua, haleluya, haleluya saudara. Amin saudara. Ya. Wah ini orang Kristen aja saudara. Ya. Jadi saudara kasih Yesus, mari tetap semangat dalam Tuhan. Kita percaya Roh Allah akan memberi kekuatan kemampuan bagi kita sehingga kita bisa meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kita tetap eksis, kita tetap bisa meraih kemenangan-kemenangan yang Tuhan. Dikatakan saudara, jerih payah kita tidak akan sia-sia di dalam melayani Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kekuatan dalam hidupku hanya kita dapatkan di dalam Yesus.
untuk pekerjaan pelayanan selanjutnya. Kita akan berdoa bahwa beberapa kekasih saat ini yang sangat membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Kita mau berdoa, memang kita tidak tahu siapa, tetapi saat ini kita akan berdoa buat mereka. Bila mereka boleh dikuatkan, dimampukan di dalam menghadapi persoalan, pergumulan, baik sakit penyakit yang mungkin mereka hadapi saat ini. Ada 8 orang yang perlu kita doakan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa buat kekasih-kekasih kami saat ini yang mengalami pergumulan, tantangan, persoalan, atau mungkin juga sakit penyakit. Namun satu hal kami imani Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka, keajaiban dari Tuhan. Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang memenangkan mereka, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh bersukacita, bersyukur, memuliakan Engkau, dan nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu buat ke-8 orang saudara kami, kekasih kami yang sudah Tuhan lawati, yang Tuhan sudah berkati saat ini, sudah Tuhan menangkan mereka di dalam nama Yesus. Yang lain juga kami diberkati, baik kami hamba-Mu diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ajaiblah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Allah Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan sudah memakai hamba-Mu dengan luar biasa, menjangkau ke dalam hati kami Tuhan, memberikan kami kekuatan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih banyak buat firman Allah ya Tuhan, menguatkan kami ya Tuhan, memberikan semangat bagi kami ya Tuhan, untuk terus tinggal di dalam Tuhan, terus bertekun di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, keadaan kami tidak seperti waktu kami datang, tapi kami membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Kami membawa berkat-berkat rohani yang berkelimpahan bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang kepada Tuhan, bersandar kepada firman Allah ya Tuhan, menjadi pedoman kehidupan kami, supaya langkah kami dalam kehidupan kami selalu sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, segala apa yang menjadi keperluannya, kebutuhannya, dalam pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Kami percaya Engkau mempertambah-tambahkan. Terpuji nama Tuhan. Dan kami mau memberikan juga persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau tilik ke dalam hati kami Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur dan sukacita, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Tuhan,
ibadah kami. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh mendengar kesaksian daripada pemuda-pemudi Tuhan lewat pujian mereka. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh memberi perhatian kami Tuhan buat keluarga kami, bahkan buat diri kami Tuhan. Sebabnya Tuhan, tolong kami, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh meraih senantiasa kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi kami boleh meraihnya, dan kami boleh senantiasa di setiap langkah hidup kami boleh mengangkat piala kami, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan keselamatan, menyaksikan berkat Tuhan, kemenangan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami boleh dikuatkan, kami boleh Tuhan dituntun ke jalan-Mu yang benar lagi Tuhan, dan kami boleh senantiasa Tuhan merasakan kuasa-Mu Tuhan lewat setiap rangkaian ibadah kami, terlebih lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan buat beberapa kekasih-kekasih yang saat ini boleh bersyukur, bersuka cita Tuhan. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Kami berdoa buat anak Ken, buat anak Abraham yang ada Tuhan, dan juga buat Ibu Sri Wasiti Tuhan. Kalau saat ini mereka sudah ditambahkan Tuhan 1 tahun lagi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati hari-hari, minggu, bulan, tahun-tahunnya, memahkotainya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Engkau memberkati mereka, Engkau membuat mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, dan mereka terus menyuarakan akan Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, mungkin tahun-tahun yang sudah mereka lewati ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, kesulitan, kesukaran, tetapi kalau sampai hari ini Tuhan mereka ada, dan kami percaya
di tahun-tahun yang selanjutnya yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, mereka akan lebih lagi melihat anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat beberapa kekasih kami yang saat ini juga, Tuhan, di dalam pemulihan mereka, kesehatan mereka. Kami berdoa buat Opung Pasaribu dan buat Bapak Manulang Tuhan. Kami berdoa mungkin terbaring di rumah atau di rumah sakit saat ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan jam ini, detik ini Tuhan akan mengulur, Tuhan, terulur bagi mereka menjamah mengangkat sakit penyakit mereka. Kami serahkan Bapak Tuhan Pasaribu dan Tuhan Opung Pasaribu dan Bapak Manulang ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, cabut angka sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu Tuhan, mereka sudah disembuhkan. Kami berdoa buat saudari Lista Tuhan. Tuhan Yesus, dia akan melanjutkan pendidikannya Tuhan. Dan direncanakan pada hari Sabtu ini akan berangkat Tuhan, menuju Tuhan ke Jawa Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu perjalanannya dan juga Tuhan persiapan-persiapannya Tuhan. Dalam menjalani perkuliahannya Tuhan, mampukah jadikan dia menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan, sehingga nanti dia boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan dia menjadi terang, menjadi garam Tuhan dimanapun dia berada, terlebih di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan. Dan kami berdoa segala apa yang dibutuhkannya Tuhan Engkau cukupkan Tuhan, bahkan dia mulai dari tempat kosnya, baik juga perlengkapan untuk Tuhan proses belajar mengajar Tuhan yang akan diikutinya. Tuhan siapkan semua, bahkan dana, bahkan Tuhan buat dia menjadi mahasiswa yang baik, yang diberkati Tuhan. Jadi dipakai dia di tengah-tengah Tuhan kampusnya, menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami imani di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, mulai dari anak-anak, laki-laki, perempuan, baik juga orang tua, baik juga sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai anak Tuhan. Apapun pergumulan kami taruh dalam Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membela kami di dalam nama Yesus Kristus. Permuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Mau berdoa buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau menolong biar mereka semangat terus setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak melihat apa yang akan mereka dapatkan secara jasmani, tetapi biarlah mereka Tuhan melayani Tuhan, bahkan memberikan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai Urapi, terlebih juga buat hamba-Mu Ibu Gembala kami. Terus kami berdoa Tuhan beri kesehatan, kekuatan di dalam pelayanannya, baik sebagai gembala sidang, baik juga penasihat MD yang ada. Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini Urapi dengan kuasa yang daripada Engkau, sehingga kami umat-umat-Mu, anak-anak rohani yang ada Tuhan, boleh melihat akan ibu kami ini Tuhan, sehingga kami juga boleh semangat di dalam Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu yang dipuji dimuliakan. Segala apa yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan Engkau adakan cukupkan. Anak-anak, menantu, akan cucu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah Engkau. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu dimanapun. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan bela terus hamba-hamba-Mu di dalam pengiringan mereka kepada Engkau. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden sampai pengurus RT yang ada. Diberkati Tuhan, diberkati masyarakat Indonesia yang ada, mulai dari Tuhan Yesus Sabang sampai Merauke, mulai dari Rute sampai Miangas. Tuhan berkati semua. Biarlah Indonesia boleh mengalami transformasi iman Tuhan. Kami rindu setiap lutut menyembah kepada Engkau, setiap lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada pada kami, berkat Tuhan ada pada jemaat-Mu, GPD Gria 50 yang ada, dan pada hamba-hamba-Mu, pada kami semua, pada bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang menyertai kami. Mungkin kami menghabiskan waktu ini di rumah, atau ada cara-cara kami, atau ada yang bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Inilah menjadi doa kami, dan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu
Dialah yang menyinari engkau dengan wajahnya. Dialah yang memberkati engkau. Dialah yang menolong engkau. Dialah yang melindungi engkau. Dialah yang memelihara akan hidupmu. Dia yang memberikan apa menjadi pakaianmu, tempat tinggalmu, apa menjadi makanan dan minumanmu. Dengan gandum yang terbaik, madu susu yang berkelimpahan akan menjadi bagianmu. Tidak ada yang dapat mengusik engkau, mengganggu engkau, karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan. Matahari, bulan, bintang tidak akan menyakiti engkau, karena engkau adalah anak-anaknya Tuhan, pemilik kerajaan surga. Sebabnya berkat-berkat ini akan menjadi bagianmu. Bawalah pulanglah di dalam berkat nama Allah Bapa, dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis yang heran dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar pada hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani dalam pelayanan ibadah, dalam menyampaikan firman Tuhan di GPDI Gria 50 Medlan Tambun Cibitung. Puji Tuhan, hari ini ibadah luar biasa. Hadirat Tuhan, kasih Tuhan boleh dinikmati oleh jemaat dan juga saya sebagai hamba Tuhan yang saat ini boleh mengalami luar biasa lawatan Tuhan, kasih Tuhan, puji Tuhan, dan puji-pujian yang sudah dikuatkan dengan tema kekuatan yang dari Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, firman Tuhan juga yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mengenai memberi perhatian. Dan puji Tuhan, ketika kita memberikan perhatian kita dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dan terlebih kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Ya, ada 5 pesan firman Tuhan tadi untuk kita bisa kuat, untuk bisa kita memberi perhatian di dalam hidup kita, dalam pelayanan, di dalam memuliakan Tuhan, iring Tuhan, yaitu kita memiliki kasih Kristus, memiliki kasih kepada Kristus, kita juga memiliki kemurahan hati, kita memiliki ketahanan iman. Dan yang keempat, kita memiliki hati yang senantiasa memberkati walaupun kita disakiti atau tersakiti. Dan yang terakhir tadi, yaitu tetap semangat di dalam Tuhan, apapun yang akan kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Puji Tuhan, kiranya baik jemaat GPDI Gria yang menyaksikan siaran ini maupun para pemirsa yang ada, kiranya mengalami berkat Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.